Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara, salam leluhur Majapahit. Puji syukur, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keselamatan hingga saat ini. Kembali lagi bersama saya, channel Jelajah Raden Majapahit. Pada kali ini, malam ini, saya akan menggali informasi dari segi gaibnya, karena dulu saya ini punya cerita. Saya mengalami cerita sendiri di kampung saya pernah mendapatkan bambu, ya mungkin itu bambu apa saya tidak tahu. Semenjak bambu itu saya ambil, itu banyak kejadian di luar nalar. Umpamanya ada orang yang sering kesurupan, katanya saya suruh kembalikan bambu itu. Dan di kampung saya itu banyak orang yang sering mengalami penampakannya ini ular. Dan di situ banyak kejadian kayak warga-warga sekitar itu ada yang sering kesurupan, ada yang sering dinampaki. Dan pada malam ini saya akan mencoba menarik sosok yang ada di situ. Mudah-mudahan sosok yang ada di situ bisa kita tarik. Dan sebenarnya itu kenapa kok bisa mengganggu warga sekitar atau menyurupin atau bisa masuk gitu. Dan mudah-mudahan video ini diberikan kelancaran sampai selesai. Sebelum kita memulai video ini, kita berdoa, bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa askili zalimin bil zalimin wa adrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bil barokah wal karomah syabdul qadir walullah bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah waridullah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sahabat sedulurku Jelajah Raden Majapahit, sebelum kita proses menarik sosok yang ada di kampung saya, sosoknya mungkin kalau saya lihat sendiri ini sosoknya ular, energinya terlalu besar, dan kita langsung tanya Kang Wuro. Kang, piye Kang menurut jenengan ini sosoknya? Coba sama seperti apa yang Kang bilang, ini kalau aura sih gede energinya. Gede. Dan ini banyak warga sekitar yang sering ini Kang, dia itu sering mengganggu itu kayak menampak banyak orang kesurupan di kampung. Dan saya sebagai warga di situ, saya ingin tahu dan menggali itu apa penyebabnya kok bisa sampai menyurupin orang, mengganggu orang gitu loh Kang. Iya. Niat kita baik gitu. Siapa? Insya Allah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Shallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkanlah hamba untuk menarik sosok yang ada di kampung saya, yang sosok yang mengganggu, yang sering mengganggu warga sekitar, yang sering mengganggu warga sekitar masuk di sini. Saya hanya ingin silaturahmi, ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi kok bisa menampak dan mengganggu warga sekitar. Asyhadu.
pinjem raganya, pinjem bahasanya anak ini. Sahabat Jela-Jela dan Majapahit, sosok yang mengganggu di kampung saya ini dapat saya tarik ke sini, mudah-mudahan dapat mengasih informasi sebenarnya apa penyebabnya. Ini sosoknya ular, bener kata Kang Muro sama saya tadi, ini sosoknya raja ular. Assalamualaikum, salam rahayu sugeng wengi. Sampean pinjem raganya, pinjem bahasanya anak ini. Saya menarik panjenengan, saya hanya ingin tahu kenapa panjenengan sering mengganggu warga sekitar. Coba kamu duduk. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Coba saya bantu biar kamu bisa bahasa saya ya. Bahasanya dibesarin ya. Asyhadu an la Sulaiman innahu Sulaiman. Coba kamu bicara. Kamu bicara. Siapa namanya panjenengan? Asmae sinten panjenengan? Kenapa tidak mau menyebutin namanya? Nggak perlu ngerti. Terus kenapa? Kenapa panjenengan sering mengganggu warga sekitar itu? Hah? Kenapa kamu sering mengganggu warga? Coba kamu duduk, kamu duduk, kamu duduk. Kamu usianya udah berapa ratus tahun? Hah? Ratusan ribu tahun. Coba suaranya besarin, saya bantu. Suaranya lebih besar, suaranya lebih besar. Udah, coba. Kamu ini udah berapa lama di situ? Ratusan tahun. Sebagai apa kamu di kampung saya itu sebagai apa? Sebagai penguasa situ atau ada lagi selain panjenengan? Saya menjaga. Menjaga apa panjenengan di kampung saya itu? Menjaga apa? Tapi kenapa kok banyak yang sering sampai tampai sosok-sosok kayak ular besar itu? Kenapa sampai sering menampak warga itu? Kan kasihan itu. Kalau nggak kuat kan langsung pingsan itu. Karena bangsa Anda mengganggu. Mengganggunya lewat apa itu kalau boleh tahu? Itu mengganggunya gimana itu, Mbak? Apa itu mengganggunya seperti apa? Bangsa saya, manusia itu seperti apa mengganggu? Tempat saya diobrak kabeh. Tempat sampean diobrak kabeh seperti apa? Pohon, bambu ditebangin gitu. Itu panjenengan marah. Sampean ini tadi kok bisa ketarik ke sini kenapa? Hah? Karena Anda memanggil saya. Sampean kenal kula? Nggih. Mboten kenal. Kenal? Ora kenal. Sama saya, coba lihat sekarang. Kenal nggak? Kenal? Kenal? Terus sampean itu menjaga apa di situ? Di kampung saya itu menjaga apa? Menjaga apa? Pusaka apa itu? Dari mana pusakanya itu? Dari leluhur zaman apa itu? Leluhur apa? Dari raja kami. Dari apa? Raja kami. Raja bangsa goib atau bangsa manusia? Bangsa kami. Bangsa goib. Berarti panjenengan di situ masih ada penguasanya lagi di kampung saya itu? Iya. Sosok apa itu penguasanya lagi itu? Naga. Terus yang sering menampak ke warga itu siapa? Sampean atau rajanya? Bangsa kami. Itu sering nyurupin itu ya? Itu kenapa kok nyurupin itu? Biar Anda tidak merusak tempat tinggal kami. Oh, biar Anda itu biar tahu kalau apa? Tidak mengganggu gitu ya? Iya. Apa rajanya mau masuk? Kenapa beliau nggak mau masuk? Itu di sebelah mana itu rajanya atau bangsa panjenengan yang di situ yang paling sosok paling besar di mana? Di situ. Di mana? Di rumah. Di mana? Bambu. Itu yang paling besar. Berarti sampai ini sebagai panglima cuma penjaga aja. Selain panjenengan ada sosok apa lagi di situ? Hanya seperti bangsa kami. Banyak di situ.
Terus biar warga di situ tidak diganggu itu harus apa, Mbah? Biar bangsa kalian tidak terusik, tidak merusak lagi gitu. Itu kasihan sampai ada yang kesurupan, sampai ada yang sakit itu gara-gara ditampai sosok ular itu, Mbah. Apa panjenengan yang nampai? Atau ada lagi? Anak buah saya itu Seperti apa itu? Hah? Seperti ular, ya, yang sering nampak itu seperti ular. Berarti di daerah kampung saya itu, oh dulu saya punya cerita di situ, Mbah. Saya dulu pernah nebang bambu, tapi kan saya niatnya cuma nebang bambu satu, Mbah. Itu siapa penjaganya yang nebang itu? Kenapa pas saya ambil itu kok banyak orang kesurupan di tempat saya itu, Mbah? Nah, itu bangsa. Oh, itu yang saya tebang itu anak raja sampean. Yang menampak langsung nyata ular nyata itu. Itu anak raja sampean, anak naga itu. Iya. Sakit itu pas saya tebang itu. Tempatnya anaknya raja itu. Terus marah itu sampai ngikut saya ya, sampai setiap ada orang main ke tempat saya langsung kesurupan ya. Ya saya minta maaf ya dulu ya, kan saya enggak ya minta maaf ya. Minta maaf ya saya. Terus kan saya kembalikan itu bambunya lagi, saya kembalikan lagi itu. Iya. Apa masih marah rajanya kepada saya pas dulu saya ambil bambunya? Masih marah rajanya? Enggak. Rajanya tidak marah. Kan saya udah kembaliin lagi, Mbak. Tapi anaknya nggak kenapa-napa kan ya? Itu kenapa? Pas saya di situ kok ada bambu 7 itu, bambunya unik-unik semua, Mbak. Kok bisa nampak kepada saya? Apa? Itu 7 turunan raja. 7 turunan gimana, Mbak? Oh, putra-putri anak raja itu tapi menampak dengan kenyataan dengan bambu itu. Nah, kenapa saya kok langsung ditampaki kok 7 itu? 7 bambu itu kenapa? Emang kalau nggak mau ikut nggak usah nampak ke saya. Kenapa kok bisa menampak ke saya? Karena tahu di mana bangsa kami. Kan saya setiap di situ saya kan udah hormat kepada bangsa panjenengan. Meskipun kita berbeda alam, Mbak. Kan saya udah hormat. Ya mungkin dulu saya kelalaian karena ingin memiliki pingin bambu petuk. Saya minta maaf, tapi kan itu barang sudah saya kembaliin ya. Selain saya ada, Mbah, yang ngambil bambu petuk di situ. Ada. Apa yang sampean buat orang ngambil itu? Sakit atau gimana? Hanya dikasih petunjuk untuk mengembalikan apa yang dia ambil. Tapi kalau nggak dikembalikan, gimana, Mbak itu, Mbak? Dia akan dikasih Dikasih sampai dia sadar. Sampai dia sadar. Oh. Tapi kenapa, Mbak? Setiap saya ke situ itu selalu bangsa panjenengan sosok ular itu selalu menampak kepada saya itu. Kenapa itu? Apa? Pertanda apa itu? Kenapa? Kok selalu menampak kepada saya nyata lewat ular nyata itu? Agar Anda tahu bangsa kami di situ. Kan saya udah tahu, Mbak. Bangsa panjenengan di situ saya udah paham, saya udah merasakan. Tapi kenapa? Kalau saya ke situ jangan nampak lagi ya? Bilangin ke rajanya ya. Saya kan nggak aneh-aneh di situ, Mbak. Nggak narik pusaka atau ngambil pusaka di situ, Mbak. Nah? Apa tujuan Anda mengundang bangsa kami? Tujuan saya mengundang sampean ini ke sini saya hanya ingin silaturahmi. Saya sebagai warga pendatang di situ, saya udah merasa di pojok itu saya mengerti itu bangsa sampean. Setiap saya ke situ pasti saya hormati. Saya tidak mengambil pusaka atau yang ada di situ saya tidak mengambil. Apa ada oleh-oleh mau mengasih bangsa yang di situ kepada saya? Barangkali bangsa kami telah memberikan banyak
Kepada siapa? Kan bukan kepada saya. Bangsa Anda. Oh, saya tidak mau mengambil, Mbak. Tapi kalau bangsa panjenengan di situ mengasihi saya terima. Ada lagi nggak selain panjenengan yang mau cerita? Nggak ada. Kenapa? Hanya saya utusan dari raja. Hanya sampai yang utusan dari raja. Terus pas saya main ke situ, apa yang bangsa-bangsa panjenengan itu apa yang sampean apa marah kepada saya kan? Terus saya pernah mengalami pertama kali saya di tempat itu, Mbah. Pertama kali kenapa ada sosok ratu buaya yang bermimpi kepada saya, ada sosok dua. Itu sebenarnya siapa? Siapa itu? Saya tidak mau tahu. Tidak mau tahu kenapa? Kenapa kok bermimpiin ke saya terus? Mengajak saya. Kenapa? Kalau Kenapa? Nggak tahu sampai tentang itu. karena itu bukan bangsa saya. Itu bangsa dari mana itu? Lain. Berarti di situ ada berapa kerajaan di tempat itu, Mbak? Di kampungnya saya itu. Ada 2 kerajaan. Itu saling bermusuhan atau gimana? Enggak, Mbak? Saling musuhan. Yang sebelah sini apa sosoknya? Sama, ular juga atau buaya itu? Buaya ya? Kenapa di bangsa panjenengan kok musuhan gitu, Mbak? Apa merebutkan pusaka atau gimana, Mbak? Bukan wilayah. Rebutan wilayah. Terus saman kenal mbak saya enggak? Ini mbak saya. Mungkin sampean atau rajanya mungkin kenal mbak saya. Kalau memang sampean daerah situ mungkin sampean kenal mbak saya ini. Kenal jenengan? Apa? Yang sampean lihat apa? Saya pernah lihat, tapi saya tahu siapa dia. Sampean pernah lihat di mana? Petilasan. Pernah lihat di petilasan beliau. Tapi nggak kenal. Apa sosoknya kalau sampean lihat? Bangsawan. Bangsawan. Sepuh mana kali panjenengan? Sama rajanya sepuh mana? Saya tidak tahu. Kan saya udah tinggal di situ, Mbah. Saya minta tolong kepada panjenengan, bangsa panjenengan. Saya mewakili warga sekitar. Saya minta maaf kalau seumpamanya warga sekitar punya salah atau kan itu tidak tahu, mungkin orang awam, Mbah ya. Saya minta maaf. Ya. Saya sebagai mewakili sebagai warga situ, saya minta maaf kepada panjenengan dan raja sampean. Ya. Nah, kalau sampean di situ keluarga saya minta ada salah di situ, saya mewakili, saya minta maaf. Sampean ngerti keluarga saya yang di situ kan? Jangan sampai sampean dari bangsa panjenengan mengganggu keluarga saya ya. Dulu anak saya pernah diganggu di situ ya, sampai gatal-gatal berapa bulan tuh ya. Itu sosok siapa itu? Saya tidak tahu. Kenapa mengganggu itu dulu sampai gatal-gatal dibawa kemana nggak sembuh itu? Saya tidak tahu. Pasti tahu itu, Mbak. Coba sampean suruh masuk yang itu ya, mengganggu itu. Karena bukan saya. Bawaan saya. Coba sampean suruh masuk yang mengganggu itu, Mbak. Saya tidak tahu. Bawaan panjenengan bilangin ya, jangan sampai mengganggu ya keluarga saya ya. Ya, jangan sampai mengganggu ya. Janji ya. Sampean pesennya buat saya atau warga apa? Pesennya terakhir sebelum sampean keluar. Nggak ada pesan. Berarti sampean ini setiap malam ini sering keliling-keliling kampung. Iya. Hanya waktu tertentu. Hanya waktu tertentu sampean keliling kampung itu. Terus sampean yang ada di barat ada hubungannya nggak? Sosok-sosok yang ada di barat? Nggak ada. Mbah, saya minta maaf telah memanggil panjenengan. Nggih. Nggih. Saya salamin kepada raja panjenengan. Nggih.
Semoga kerajaan panjenengan diparingi niku nggih. Kelan apa? Diparingin ten alami ten apa jangan mengganggu manusia nggih. Muga-muga alami jenengan saling mboten mengganggu alami pun beda-beda nggih. Salamin kerajanya, salam khusus ke saya kepada rajanya nggih. Salam hormat saya nggih. Dan sampean iki dikeluaraken apa sampean medal ki Mbak, Mbah? Sampean mboten saged keluar ki Mbak? Kenapa kok nggak bisa keluar? Kenapa nggak bisa keluar jenengan? Saya tidak tahu. Karena tubuh ini udah saya kunci. Coba sampean keluar, nggak bisa kan? Ya udah ngapura nih guys. Salam rahayu, sampean keluarin guys. Assalamualaikum Mbak guys. Salam rahayu guys. Sahabat, cukup di sini proses penarian sosok yang ada di kampung saya ini. Mudah-mudahan kita selalu menebarkan kebaikan setiap kita melangkah, dan video ini diambil positif baiknya, yang jelek kita buang karena manusia tidak luput dari kesalahan. Dan kita langsung tanya Kang Muro, sosok apa yang Kang Muro rasakan, yang masuk apa Kang sama rasakan? Sosoknya Kang? Yang paling utama sih auranya gede. Apa? Kayak seperti ular. Seperti ular ya? Iya. Ya, kita menarik ini bukan kita sembarangan atau gimana. Kita menarik ini punya cerita. Mungkin cerita di warga segitu itu banyak yang sering nampak kan, atau sering menyurupin orang gitu loh. Iya. Makanya saya tertarik untuk menarik dan menggali informasi dari beliaunya tadi gitu. Dan mudah-mudahan kita selalu ini Kang ya, selalu seduluran lah ya, di mana-mana itu. Dan jangan sekali-kali kita melupakan sejarah atau sejarah leluhur, karena kita ini tidak ada leluhur, kita tidak akan ada. Dan kita ada itu karena leluhur. Salam rahayu, salam hormat leluhur Majapahit. Loro Kang ya? Ora. Ora. Wes.